lapangan untuk dicoba. Ini adalah langkah umum dalam implementasi dimensi kompetensi pada penyusunan materi asesmen kompetensi. Yang pertama, Ibu sekalian, adalah bagaimana menentukan fokus tadi. Jadi, kelompok target, asesi, tujuan, dan konteks ini diidentifikasi berdasarkan rencana asesmen. Jadi kita harus tahu rencana asesmen kita, kemudian kelompok target ini apakah hasil pelatihan, pengalaman, atau belajar mandiri. Nah, asesi ini akan berbeda kemungkinannya. Hasil pelatihan kemungkinan yang dibawa portfolionya tidak banyak. Kalau toh ada mungkin dari hasil prakteknya. Kemudian kalau dia pengalaman, mungkin portfolionya dia bisa sekoper, benar belajar mandiri. Belajar mandiri ini ada yang otodidak, ada yang self learning. Ya, otodidak ini banyak karena dia tidak terstruktur, sedangkan untuk belajar mandiri sudah dia belajar berdasarkan instructional material. Jadi bahan-bahan yang memang untuk belajar mandiri. Sehingga biasanya bukti-bukti juga sudah terstruktur. Kemudian tujuan asesmen. Nah, tujuan asesmen bisa sertifikasi, rekrutmen, RPL, RCC lainnya. Jadi Bapak sekalian sebagai asesor, sebenarnya jasa yang bisa diberikan itu kita tahu ada 9 kalau tidak di dalam sesuai dengan SKKNI. Jadi tidak hanya asesmen dalam rangka sertifikasi, dalam rekrutmen juga bisa menawarkan jasanya. Dalam rangka RPL, mungkin LSP ataupun asesor bisa menawarkan jasa ini selain sertifikasi. Ini luar biasa. Jadi ini banyak dikembangkan untuk terutama yang paling besar ini juga adalah dalam rangka rekrutmen berbasis kompetensi. Bagaimana kita asesmen dalam rangka rekrutmen berbasis kompetensi? Sebagai profesional bisa kita kembangkan range of service kita. Ya. Kemudian konteks lingkungan tempat kerja, bisa peluang hubungan bukti, hubungan standar dan bukti, hubungan siapa yang melakukan asesmen. Ini harus kita bangun. Yang kedua, dimensi kompetensi sesuai dengan sistem standarisasi nasional. Jadi dimensi yang kita maksud nanti kalau kita diskusi ada beberapa sistem lain yang dimensinya ini diartikan lain. Untuk yang sesuai dengan sistem standarisasi nasional kita adalah task skill, task management skill, contingency management skill, job performance skill, dan transfer skill. Yang ketiga, acuan pembanding yang relevan. Karena kita nanti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai konteks. Dan 4 dimensi selain task skill ini banyak sekali berhubungan dengan konteks. Ya. Jadi acuan pembanding yang pertama itu standar kompetensi. Kemudian kalau misalnya berasal dari pendidikan ini atau pelatihan, ada kriteria asesmen kurikulum saja misalnya ada gitu, ada spesifikasi kinerja suatu perusahaan atau industri, spek produk ini untuk menentukan mengakses bahwa produknya benar yang dia bekerja sesuai dengan standar, apakah produknya benar. Nah, kemudian pedoman khusus atau pelanggan perusahaan atau organisasi. Nah, itu yang pertama yang tadi. Kemudian yang langkah kedua, setelah kita bagaimana fokus tadi, asesmen tadi, kemudian yang kedua adalah identifikasi jenis pertanyaan sesuai level kualifikasi. Nah, kita kenal barangkali Bapak sekalian sering mendengar mengenai istilah taksonomi Bloom, ya. Ini adalah level of kognisi yang di dalam yang kita bisa integrasikan atau kita harmonisasikan dengan level KKNI kita. Yang pertama adalah ada 6 level di sana, yaitu mengingat. Nah, ini pertanyaannya bisa mulai dari deskripsikan, sebutkan, dapatkan, buat daftar, tuliskan. Ini adalah kalimat pertanyaan atau perintah di dalam instrumen asesmen. Yang kedua, mulai memahami, jelaskan, bandingkan, diskusikan, perkirakan, gambarkan, jelaskan kembali. Ini adalah pada porsi level memahami. Kemudian kita untuk pertanyaan untuk kompetensi menerapkan, lengkapi, gunakan, periksa, ilustrasikan, klasifikasikan, atasi misalnya. Ini adalah pada level menerapkan di dalam sistem taksonomi Bloom. Kemudian di level analisa, bandingkan dan kontraskan, ya. Periksa, identifikasi, kategorikan,
investigasi. Ini adalah kata-kata yang dapat digunakan di dalam membuat instrumen assessment untuk berkaitan dengan analisa. Kemudian evaluasi, kita bisa menanyakan mengenai justifikasi, assess, prioritas, rekomendasikan, nilai, putuskan untuk memilih. Ya. Kreasi dalam yang paling tinggi ini adalah ciptakan, desain, konstruksikan, imagine. Jadi ini adalah kata-kata Ibu sekalian yang bisa digunakan untuk membuat pertanyaan atau instrumen assessment sesuai dengan level kognisi atau kualifikasi. Nah, yang ketiga, setelah kita tahu bagaimana bagaimana rencana asesmen tadi, kemudian bagaimana kata-kata penting di dalam membuat pertanyaan sesuai dengan level kognisi atau level kualifikasi di dalam sistem taksonomi Bloom kita. Nah, yang pertama adalah pertanyaan task skill dikembangkan berdasarkan standar kompetensi. Kalau task skill ini betul-betul standar kompetensi harus kita gunakan di sana. Yang pertama, kita bisa menanyakan langkah-langkah yang berasal dari elemen kompetensi dengan konteks SOP tempat kerja. Jadi kita bisa menanyakan bagaimana langkah. Nah, kalau langkah-langkah ini yang kita pertanyakan, maka jawabannya sebenarnya adalah elemen-elemen tadi. Plus barangkali ditambah konteks SOP. Itu kita menanyakan langkah-langkah. Bagaimana melakukan asesmen kompetensi. Oh, ada 6 langkah. Yang kita bacakan adalah langkah-langkah atau elemen-elemen yang ada di elemen unit kompetensi. Kemudian kita juga bisa menanyakan mengenai work instruction yang berasal dari KUK. Nah, setiap langkah tadi ada sebenarnya work instruction atau apa yang harus dilakukan pada setiap langkah tadi. Di dalam sistem penerapannya sebenarnya KUK tadi kalau kita balik menjadi kalimat perintah sebenarnya itulah menjadi work instruction. Maka kita bisa tanyakan apa yang harus dilakukan di elemen ini. Maka jawabannya adalah berada di KUK tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menanyakan di dalam task skill ini mengenai knowledge, skill, dan attitude untuk langkah-langkah tadi yang berasal dari KUK dan batasan variabel. Nah, ini penting sekali. Banyak kita sering ditanya, seolah-olah secara kompetensi itu hanya keterampilan. Gitu. Sebenarnya setiap stand kompetensi itu mengandung knowledge, skill, dan attitude. Dalam sistem ASKKNI kita, di mana sih letak knowledge-nya, di mana keterampilan, di mana sikap. Jadi setiap KUK kita itu mengandung knowledge, skill, dan attitude. Knowledge itu dengan sistem Indonesia itu berada di subjek setiap KUK biasanya begitu. Kemudian keterampilan berada di predikat, sedangkan sikap kerja itu berada di kata keterangan. Jadi kita membacanya knowledge in the workplace, skill in the workplace, dan attitude in the workplace. Sehingga contohnya misalnya faktor-faktor diidentifikasi sesuai dengan persyaratan organisasi. Maka faktor-faktor adalah knowledge, identifikasi adalah keterampilan mengidentifikasi, kemudian sikap kerja adalah sesuai dengan aturan main organisasi. Maka inilah sebenarnya standar kompetensi. Memang ada beberapa standar kita, SKK ininya si perumus standarnya capek. Jadi hanya sampai di akhir diidentifikasi, dilakukan, selesai semuanya. Nggak apa-apa, tetapi itu adalah kita bisa kembangkan. Sehingga pertanyaan ini ada di sana. Sehingga misalnya tadi faktor identifikasi, maka faktor-faktor ini biasanya di faktor knowledge ini biasanya di bold, kemudian berada di batasan variabel. Maka jawabannya berasal dari batasan variabel. Itu yang pertama mengenai task skill. Jadi kita bisa mengenai langkah-langkah, bisa mengenai instruksi kerjanya, bisa mengenai mengenai knowledge, skill, dan attitude di dalam standar kompetensi tadi. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan task manajemen skill dikembangkan berdasarkan prinsip manajemen tugas-tugas. Jadi proses manajemen task. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kemungkinan manajemennya ini ada pengelolaan tugas itu karena seseorang bisa saja di dalam industri tadi dia mendapatkan, apalagi asesor misalnya itu punya 3 tugas, MAPA, melaksanakan asesmen, dan MKVA.
Ya, jadi itu tugasnya. Bagaimana mengelola ini? Nah, mengelola ini bisa model PDCA, Plan, Do, Check, Act, bahwa merencanakan, kemudian do-nya, kemudian check, kemudian act. Atau polanya adalah POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Atau sistem lainnya mengenai manajemen tugas-tugas. Ini bisa dikembangkan di sana. Juga kita bisa menanyakan bagaimana mereka mengelola. Jawabannya bisa PDCA, bisa POAC, bisa lainnya dalam proses mengelola pekerjaan mereka. Yang ketiga, pertanyaan contingency management skill. Ini dikembangkan sesuai dengan konteks tempat kerja. Biasanya, yang minimal, paling tidak pertama bahwa si asesi ini mampu mengidentifikasi potensi kontingensi, potensi masalah. Apa sih kira-kira pekerjaan ini, potensi masalahnya? Kemudian bagaimana melakukan tindakan pencegahan? Nah, kalau tetap terjadi, bagaimana melakukan tindakan koreksi? Sehingga dia sudah punya alternatif tindakan koreksi. Contohnya kalau misalnya dia pengolahan suatu makanan, kemudian di suatu titik, dia ternyata dia melampaui batas kritis. Sehingga apakah dia tindakan koreksinya cek kemudian reject atau reproses atau boleh terus misalnya gitu. Kalau sudah sesuai, maka itu adalah pilihan-pilihan. Jadi bagaimana kalau misalnya terjadi ada masalah, maka akan dikoreksi, tindakan koreksi, kemudian dicek apakah dia masih bisa, apa harus reject ataukah dia reproses atau redisposisi. Oh, dibuat produk yang lain misalnya. Itu adalah contoh alternatif koreksi. Kemudian verifikasi tindakan koreksi, kemudian dicek lagi apakah tindakan koreksinya memang betul. Mohon maaf, ini saya belum mengajukan. Kemudian yang keempat ya, adalah pertanyaan job role and skill. Dikembangkan sesuai dengan konteks. Nah, job role and skill ini kita harus tahu pesan lingkungan kerja. Tadi saya sebutkan good tadi, good practices ya. Kemudian peran jabatan apa yang dilakukan pekerja, kemudian persyaratan yang harus diikuti sesuai dengan peran pekerja. Biasanya dengan good tadi dia mempunyai SOP atau work instruction yang mereka harus ikuti. Ini mereka harus ikuti sesuai dengan perannya. Baru yang kedua, pertanyaan transfer skill. Dikembangkan sesuai dengan konteksnya tempat kerja. Apakah konteks baru, pesan baru, atau spesifikasi baru. Nah, hari ini coba saya berikan contoh, beberapa contoh dari 5 bagaimana kita membuat pertanyaan ini. Yang pertama ini contohnya adalah membuat pertanyaan dalam dimensi kompetensi. Contoh saya ambil unit kompetensi menyusun program pelatihan. Unit kompetensinya. Kita akan membuat pertanyaan untuk unit kompetensi menyusun program pelatihan. Pertanyaan task skill misalnya. Maka unsur dalam dimensi ini kita langkah-langkah yang berasal dari elemen kompetensi dengan konteks SOP. Maka contohnya pertanyaan sebutkan langkah-langkah mengembangkan program pelatihan. Maka nanti potensi jawabannya adalah elemen-elemen, menentukan kompetensi kualitas pelatihan, menentukan persyaratan kerja. Ini adalah jawaban-jawaban yang asli dari standar. Kemungkinan akan ditambah sesuai dengan konteks dia bekerja. Kemudian kalau kita menanyakan mengenai instruksi kerja yang berasal dari KUK, maka kita bisa tanyakan tahap apa saja yang harus dilakukan pada langkah pertama yang di atas ini, menentukan kompetensi kualifikasi. Maka potensi jawabannya nanti adalah tahap menentukan kompetensi ini adalah mencakup yang ada di KUK. Nama program pelatihan ditentukan berdasarkan jenjang program pelatihan, deskripsi program pelatihan, kompetensi lulusan, dan seterusnya. Ya, jadi ini potensi jawaban. Kemudian kita ingin menanyakan mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berasal dari KUK dan batasan variabel. Ya. Misalnya, sebutkan jenis nama program pelatihan, ya, menentukan dan apa yang harus dilakukan untuk menjamin validitas berdasarkan pengemasan kompetensi. Tadi kan ini sebutkan nama program tadi karena menentukan program yang melangkah pertama tadi. Maka potensi jawabannya adalah jenis nama program dapat mencakup nama okupasi, KKNI, klaster, atau unit kompetensi. Kemudian menentukan nama program dengan identifikasi hasil TNA. Nah, nama programnya tentu saja diidentifikasi hasil dari TNA. Kira-kira kalau kita mau menentukan pelatihan, permintaan klien apa saja. Dan sikap yang harus dijaga adalah mengacu pada pesan pengemasan standar kompetensi, misalnya peta okupasi.
Ini adalah untuk contoh pertanyaan task skill. Jadi dari task skill saja, Ibu sekalian, kita bisa menanyakan ini baru satu dari satu elemen, ya. Sehingga kalau kita membuat pertanyaan, sebisanya kita sebagai bank soal nanti, sebisanya seluruh elemen kita bisa siapkan. Walaupun nanti penggunaannya tergantung konteksnya. Itu untuk pertanyaan task skill. Kemudian untuk pertanyaan task management skill. Nah, task management skill ini tetap unit kompetensi yang tadi, yang masih kita buat contoh, yaitu unsur program pelatihan. Nah, unsur dimensi ini, yang pertama kita bisa yaitu menanyakan mengenai prinsip manajemen tugas, kemudian unsur PDCA atau POAK, ini atau semua ya. Contoh pertanyaan misalnya, bagaimana mengelola tugas itu sesuai dengan peran jabatan okupasi Anda? Kalau di asesor tentu saja bagaimana mengelola 3 tugas tadi. Berarti prioritasasi, time blocking, jadi kita kemudian breakdown, jadi dia bisa menjawab mengenai itu. Bagaimana kemudian dia bisa juga membuat suatu daftar yang harus dilakukan atau delegasi tugas-tugas. Jadi ini bagaimana mengelola tugas-tugas mereka. Dia membuat prioritas, membuat time blocking, membuat breakdown tugas yang besar, bagaimana menjadi cluster-cluster, kemudian membuat ini yang bisa dijawab oleh peserta. Atau bagaimana tugas menyusun program pelatihan, kita juga bisa itu sama kira-kira pertanyaannya. Nah, ini dia bisa jawabannya PDCA selain yang atas tadi, dengan tahap-tahap perencanaan, melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah standar, pengendalian kualitas pekerjaan, dan melakukan perbaikan berlanjut dalam menyusun program pelatihan. Kemudian kalau dia bisa juga menjawab dengan pertanyaan yang sama, dengan tahap-tahap perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan sesuai dengan langkah-langkah standar, dan pengendalian tugas. Ini adalah potensi jawaban atau kemungkinan jawaban. Berikutnya, contoh untuk pertanyaan contingency management skill. Ya. Ini kembali sesuai dengan konteksnya. Nah, unsur dimensi ini tentu saja untuk kontingensi, potensi kontingensi, masalah. Apa saja yang kemungkinan terjadi masalah. Bagaimana tindakan pencegahannya, alternatif tindakan koreksi, verifikasi tindakan koreksi. Nah, contoh pertanyaan, bagaimana mengelola kontingensi masalah dalam menyusun program pelatihan? Kita bisa nanyakan itu. Maka potensi jawaban yang akan diberikan nanti adalah potensi kontingensi. Peserta tidak ditemukan misalnya masalahnya. Tindakan pencegahan, pelatihan TNA. Jadi kita mereka supaya melakukan TNA, Training Need Analysis. Kemudian alternatif tindakan koreksi, survei pesan peserta dari calon klien pelatihan. Itu. Kemudian verifikasi tindakan koreksi, konfirmasi kepada pemangku kepentingan pelatihan. Jadi ini adalah potensi jawaban dari si yang ACC kita. Kemudian yang keempat, pertanyaan mengenai job role and skill. Nah, ini unsur-unsurnya adalah persyaratan lingkungan kerja, ya, yang nanti pasti dia harus tahu itu. Kemudian peran atau jabatan apa yang dia emban. Kemudian persyaratan yang harus diikuti sesuai peran tempat kerja tadi. Nah, sehingga pertanyaan yang kita bisa buat untuk asesmennya, instrumennya, sebutkan persyaratan lingkungan kerja pada lembaga pelatihan kerja Anda. Bagaimana Anda berperan untuk mengikuti persyaratan lingkungan kerja, ya? Karena kita ini adalah menyusun program pelatihan. Jawabannya, kemungkinannya adalah persyaratan lingkungan kerja LPK dapat mencakupi good training practices, sistem manajemen itu LPK. Nah, jadi si ACC kalau dia bekerja di sana harus tahu ini, ya. Kemudian peran sebagai pengembang program pelatihan harus mengikuti SOP-SOP dan instruksi kerja sesuai sistem manajemen mutu, good training LPK, berkomunikasi dengan personel yang relevan dan bekerja dalam tim. Ini adalah kemungkinan jawaban dari untuk pertanyaan mengenai dimensi kompetensi. Yang kelima, yang terakhir adalah pertanyaan transfer skill. Kita bisa menanyakan mengenai konteks baru unsurnya. Contoh pertanyaan, apa yang saudara lakukan bila dalam tugas menyusun program pelatihan terjadi perubahan konteks peserta? Maka kemungkinan jawabannya adalah melakukan analisa karakteristik peserta dan perbaikan tujuan pembelajaran terutama pada condition and degree. Maksudnya gini, jadi kalau kita membuat tujuan pembelajaran itu kan ada audience, behavior, condition, and degree. Peserta mampu melakukan menyusun program pelatihan,
sesuai konteks dalam 5 dimensi kompetensi. Jadi conditionnya dan degree dilihat lagi. Kemudian melakukan penyesuaian terhadap langkah selanjutnya, yakni perbaikan kurikulum dan silabus. Kemudian kalau kita menanyakan mengenai ada persyaratan baru, apa yang saudara lakukan bila dalam tugas menyusun program pelatihan terjadi perubahan persyaratan dari pemangku kepentingan? Maka kemungkinan jawabannya adalah melakukan TNA kembali, training need analysis, dan perbaikan tujuan pembelajaran terutama pada kondisi dan degree, kemudian melakukan penyesuaian terhadap langkah selanjutnya yakni perbaikan kurikulum dan silabus. Kemudian apa yang saudara lakukan bila dalam tugas menyusun program pelatihan terjadi Anda ditugaskan menjadi ke LPK lain? Kita tanyakan karena yang kita akses ini adalah master atau instruktur ya. Kemungkinan jawabannya adalah mempelajari kembali dan mengikuti persyaratan lingkungan kerja beserta manajemen mutu LPK yang baru dan mengikuti konteks SOP dan instruksi kerja LPK baru dalam menyusun program pelatihan. Jadi si asesi kita yang dia kerja di LPK pindah tadi, dia harus memperbaiki lagi dalam menyusun program pelatihan ini. Itu ada beberapa contoh, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran untuk bagaimana kita mengembangkan pertanyaan. Kita perlu berlatih supaya kita mempunyai refleks yang cepat. Nah, setelah kita menyusun instrumen tadi semuanya lengkap, sebuah pertanyaan, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan ke dalam dimensi kompetensi dengan metode assessment. Ya. Yang pertama, kita mengintegrasikan pertanyaan dimensi yang tadi itu pada metode observasi. Di mana kita letakkan, maka kita bisa berikan pada pertanyaan pendukung. Atau dalam skenario demonstrasi. Ya, bahwa dia misalnya tadi mengenai dimensi yang kelima, bahwa Anda nanti skenarionya dia dirubah, dia bekerja di tempat organisasi lain misalnya. Kemudian integrasi pertanyaan dimensi kompetensi pada metode kegiatan terstruktur. Nah, ini maka kita bisa membuat skenario kegiatan terstruktur, kemudian kita buat pertanyaan pendukungnya yang sesuai dengan dimensi tadi. Kemudian integrasi pertanyaan dimensi kompetensi pada metode tanya jawab. Nah, dari pertanyaan tadi kita bisa buat pertanyaan pilihan berganda, pertanyaan esai, ataupun pertanyaan lisan. Ini bisa kita lakukan dari pertanyaan kita buat tadi. Kemudian kalau kita integrasikan kepada metode observasi portfolio, maka kita bisa buat checklist portfolio, juga menjadi pertanyaan wawancara, kemudian juga konfirmasi dengan pihak ketiga untuk memastikan bahwa yang 5 dimensi tadi bisa tercapai. Ini kita integrasikan, jadilah maka KUK tentang tadi dimensi tadi masuk ke dalam instrumen yang sesuai dengan metodenya. Langkah terakhir adalah validasi instrumen assessment. Setelah kita semua membuat tadi, Ibu sekalian, kita lakukan validasi. Pertama, tinjauan pakar assessment. Dilakukan dengan acuan pembanding yang relevan. Apakah jadi tinjau pakar ini adalah master assessor, bisa lead assessor, atau master instruktur misalnya. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan pengkajian sesama assessor. Kita bisa melakukan FGD atau workshop untuk memvalidasi instrumen assessment tadi. Kemudian kita bisa lakukan uji lapang atau pengujian pendahuluan dengan kelompok asesor, asesi pada proses pembelajaran, kita mengakses hasil proses pembelajaran. Bisa juga kita coba di dalam asesmen di tempat kerja sesuai dengan profesinya. Ini adalah langkah kelima, Ibu sekalian. Saya kira mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat menjelaskannya, tetapi memang kita perlu coba, apalagi nanti akan kita masukkan ke dalam sistem digital. Jadi kalau misal pertanyaan itu lengkap, maka di bidang soal nanti, maka kita dalam menggunakannya tinggal melakukan klik sesuai dengan konteks dari sesi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara, dan nanti saya ingin mencoba Ibu sekalian untuk sambil untuk ngecek kembali, saya kirimkan tadi Pak Mangun akan mengirimkan link untuk survei bagaimana Ibu sekalian memahami dari pengembangan dimensi kompetensi dalam mengembangkan instrumen assessment. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan.